Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah, sehingga pada Jumat berkah hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Maka pada kesempatan baik ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah Jumat yang singkat berjudul Meraih Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sepanjang masa, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa selalu mengikuti ajaran-ajarannya dan semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir Ibnu Abbas mendefinisikan takwa sebagai takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diukur oleh harta dan kekayaan kita, pangkat dan jabatan kita, cantik ataupun jelek, hitam ataupun putih, tinggi ataupun rendah, akan tetapi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diukur oleh kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang konsisten dan istiqomah untuk terus menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala yang diikuti oleh nilai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan baik ini saya akan menjelaskan arti dan makna nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita perhatikan, dalam kata takwa terdiri dari 4 huruf hijaiyah yang terdiri dari ta, qaf, waw, dan ya. Ta, tawadu, adalah rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala serta mampu dan bisa menghargai sesama manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sombong ataupun membanggakan apapun yang dimiliki. Sebab orang yang tawadu akan merasa bahwa apapun yang dia miliki di dunia ini adalah semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun amanah yang harus dijaga oleh kita. Huruf yang kedua adalah qaf, qanaah. Qanaah adalah ikhlas dan menerima segala ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diikuti dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, merasa cukup dan bersyukur, tidak pernah mengeluh apapun yang kita miliki di dunia ini, kita semua terima dengan ikhlas. Kata yang ketiga, huruf yang ketiga adalah waw. Waro adalah terpelihara dari hal-hal yang bersifat subhat atau yang jelas haram. Maka tentu sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menghindari hal-hal tersebut. Ini pun juga sejalan dengan program unggulan Kementerian Agama, yaitu WHO, Wajib Halal Oktober, yang tentu setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini melalui mulut kita, maka kehalalannya wajib dijaga. Tidak hanya halal,
tapi juga harus baik. Sebab setiap makanan yang kita makan, lalu kemudian ada makanan yang subhat atau haram, tentu hal tersebut akan membuat tubuh kita menjadi malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan bersyukurlah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Huruf yang keempat yaitu ya, yakin. Menurut Syekh Al-Jurjani menjelaskan bahwa yakin dalam pengertian takwa, yakni meyakini sesuatu seperti itu dan meyakini bahwa hal itu tidak mungkin seperti itu, serta senantiasa akan sesuai dengan kenyataan. Demikian ceramah Jumat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ceramah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri pribadi saya dan umumnya pada Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.